Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, khususnya jamaah Masjid Ar-Raudhah Pondok Kelapa yang semoga dimuliakan Allah, dan secara umum Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun kita berada, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, di mana kenikmatan yang kita dapatkan, yang kita rasakan, haruslah senantiasa kita upayakan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya dengan mempergunakan setiap nikmat sehat, waktu, umur, harta dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan upaya ini kita dimasukkan dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Siapa orang-orang yang bersyukur? Mereka adalah orang yang pandai di dalam memanfaatkan setiap nikmat-nikmat Allah untuk ketaatan kepadanya. Semoga pertemuan kita, majelis ilmu kita dalam kesempatan kali ini dihitung oleh Allah sebagai upaya kita untuk mensyukuri setiap nikmat-nikmatnya, dan Allah menerima setiap amalan-amalan kita. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dalam serial mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana kita memasuki bab karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah yang keempat. Apa karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah yang keempat? Yaitu selalu berdakwah dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah salah satu sifat pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain dia sebagai seorang muslim, seorang mukmin, ya, maka mereka juga memiliki akidah yang lurus. Maka mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana salah satu ciri mereka, sifat mereka, karakteristik mereka bisa kita ketahui dengan salah satunya adalah mereka senantiasa bersemangat di dalam berdakwah, ya, mengajak manusia kepada ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, dan begitu pula beramar ma'ruf nahi mungkar. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Ali Imran ayat 104. Ya, coba silahkan dibuka Bapak Ibu sekalian, surat Ali Imran ayat 104. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah di antara kalian ada sebagian orang, segolongan orang, ya. Kata Allah di dalam ayat ini, wal takum minkum, hendaklah
di antara kalian siapa? Yaitu adalah kaum muslimin. Ya. Jadi kalau misalnya seluruh kaum muslimin yang ada dikumpulkan, maka Allah mengharapkan ada segolongan dari orang-orang beriman yang mereka apa? Mengfokuskan diri mereka untuk mengambil peluang amal ini berupa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelompok-kelompok untuk berdakwah, apakah dalam bentuk yayasan, dalam bentuk komunitas, dalam bentuk ormas dan lain sebagainya, yang fokus memikirkan masalah dakwah Islam, menjalankan masalah dakwah Islam di tengah umat ini. Jangan sampai tidak ada, jangan sampai tidak ada, karena mereka inilah yang akan menjalankan tugas ataupun perintah Allah berupa dakwah ini. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan begitu pula mereka senantiasa memerintahkan manusia kepada perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari hal-hal yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Maka mereka inilah orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat ini, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anjuran, perintah untuk pertama berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka pertanyaan pertama ini, apa perbedaan antara berdakwah dengan beramar ma'ruf nahi mungkar? Ini pertanyaan penting untuk Bapak Ibu sekalian. Apa bedanya antara berdakwah dengan beramar ma'ruf nahi mungkar? Maka Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan, beliau menjelaskan perbedaan antara berdakwah dengan beramar ma'ruf nahi mungkar, bahwa dakwah itu lebih umum, sedangkan nahi mungkar itu lebih khusus. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar ini sebenarnya masuk ke dalam kategori dakwah itu sendiri. Jadi dakwah itu lebih umum, sedangkan amar ma'ruf itu lebih khusus. Dan amar ma'ruf itu masuk ke dalam kategori dakwah itu sendiri. Sehingga ketika seseorang itu beramar ma'ruf nahi mungkar, maka dia telah berdakwah. Dan begitu pula perbedaannya adalah bahwa dakwah itu diperuntukkan kepada manusia secara umum, baik yang mukmin maupun yang kafir. Jadi ketika kita berdakwah itu bisa berlaku untuk orang mukmin itu sendiri maupun orang yang kafir. Sehingga ketika kita mengajak manusia yang belum beriman untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam, maka ini terhitung berdakwah. Sedangkan amar ma'ruf nahi mungkar itu diperuntukkan secara khusus kepada orang-orang beriman. Artinya mengajak orang-orang beriman kepada hal-hal yang ma'ruf dan mencegah orang-orang beriman dari hal-hal yang mungkar. Jadi ini dua sisi perbedaan antara dakwah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, berbicara tentang berdakwah dan beramar ma'ruf bagi seorang mukmin, seorang yang kalau kita ingin disebut sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ada satu problem di
tubuh kaum muslimin ini, ataupun problem, kalau kita mau sebutkan sebagai problem utama umat Islam itu apa? Ya Bapak Ibu sekalian, problem umat Islam pada saat ini, pada hari ini dalam masalah ini yaitu adalah kaum muslimin ya, malas ataupun malu, masih malas ataupun malu untuk berdakwah ya. Cenderungnya ya ini sebagian kaum muslimin cenderungnya itu adalah hanya sekedar menonton, menunggu, menggantungkan urusan dakwah itu hanya kepada para dai saja, para ustadz saja, pada kiai saja ya. Sehingga yang terjadi apa ya? Yang terjadi ketika terjadinya misalnya kasus merebaknya kasus pemurtadan misalnya, ataupun kemaksiatan misalnya, ataupun hal-hal yang mungkar misalnya terjadi di masyarakat kita, apa yang dilakukan ya? Kaum muslimin, sebagian kaum muslimin cenderung bertanya, mana dai-dai kita? Mana ustadz-ustadz kita? Mana orang-orang yang baik? Kok hal ini bisa dibiarkan terjadi dan bla 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 dan sebagainya? Ataupun menyalahkan kerumunan. Ya, menyalahkan kerumunan itu bagaimana maksudnya? Bapak Ibu sekalian, ya, menyalahkan misalnya inilah dikarenakan umat Islam lemah dan lain sebagainya, ataupun dikarenakan umat Islam tidak ada yang mau berdakwah. Ya, ini menyalahkan kerumunan. Tidak jelas siapa yang disalahkan seperti itu. Nah, inilah kondisi problem utama umat Islam pada hari ini. Ya, tanpa adanya keinginan untuk berkontribusi ya di dalam dakwah ini. Ya. Padahal Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, kalau kita melihat orang-orang ya, baik orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman, begitu pula orang-orang fasik. Kalau kita berbicara ya mengambil istilah dakwah itu sendiri, mereka mengajak kepada agama mereka, mengajak kepada perbuatan maksiat mereka, itu mereka tidak tanggung-tanggung ya. Mereka rela untuk berkorban dengan jiwanya, dengan hartanya ya, dalam mengajak manusia kepada kekufuran dan kemaksiatan. Ya, mungkin saya pernah cerita kepada Bapak Ibu sekalian tentang ada ya seorang syekh ataupun dai ya, yang beliau mendedikasikan dirinya untuk berdakwah di negeri Afrika. Ya, kita tahu sendiri negeri Afrika itu adalah negeri yang dari segi ekonomi juga lemah dan lain sebagainya ya. Maka seorang dai yang berasal dari Arab Saudi kalau tidak salah itu mendedikasikan dirinya untuk berdakwah kepada umat Islam yang ada di Afrika. Selama mungkin ya 10 tahun ya. Beliau sudah 10 tahun di situ. Suatu ketika, ya, ini yang membuat motivasi beliau tetap tinggal di tempat tersebut dan istiqomah untuk berdakwah di tempat tersebut adalah suatu ketika beliau ya mengira bahwasannya beliau sudah lama berdakwah di situ. Namun suatu ketika di dalam perjalanan dakwahnya beliau bertemu dengan seorang biarawati ya ataupun biarawati ya, yang senantiasa mengajak manusia kepada agama Nasara. Maka ditanyalah biarawati tersebut ya, ibu sudah berapa lama tinggal di sini? Ya, dalam tanda kutip berdakwah di sini. Ya. Maka biarawati tersebut menjawab, saya sudah ya lebih dari 40 tahun. Ya. 40 tahun tinggal di sini ya, untuk menjalankan misinya ya. Maka seketika itu
syekh tersebut merasa minder, ya, merasa bahwa masa saya untuk berdakwah itu belum ada apa-apanya dibanding, ya, seorang biarawati ini di dalam, ya, menawarkan agamanya. Ya. Nah dari sini Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ya, belum lagi kalau misalnya kita melihat yang bagaimana upaya dakwah itu, ya, upaya dakwah di negeri Papua, ya. Bukan negeri Papua, ya, kita sebut di Papua, ya, di mana ada salah seorang ustadz yang menceritakan itu sudah sekitar 10 tahunan ataupun 20 tahunan lah. Beliau menceritakan ataupun kebalikannya ada seorang ustadz yang dahulunya itu adalah dia masih dalam agama Nasara, ya, dan berprofesi sebagai pendeta. Setelah beliau masuk Islam, ya, dan mendakwahkan agama Islam ini, maka beliau menceritakan pengalaman beliau saat menjadi seorang pendeta itu, ya, di Papua sana. Di mana beliau menceritakan bahwasannya, ya, saya dahulu ketika menjadi seorang pendeta itu melihat, ya, jadi alat transportasi para pendeta di Papua itu sudah menggunakan helikopter, ya, helikopter. Ya. Sedangkan, ya, dan beliau bercerita, ya, saat beliau sudah menggunakan helikopter untuk dalam tanda kutip berdakwah kepada umatnya ataupun bahkan mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama mereka, maka mereka masih mendapati para dai, ya, para ustadz itu berdakwah masih menggunakan sepeda motor, ya, Nah dari sini Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, kalau kita mau melihat perbedaan sejauh mana pengorbanan mereka, sejauh mana keseriusan mereka di dalam berdakwah kepada ajaran agama mereka, mulai dari segi fasilitas, mulai dari segi mungkin semangat mereka dan sebagainya, ya, ini kita jangan sampai mau kalah, ya, ya. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, problem utama umat Islam ini yang harus bersama-sama kita sampaikan dan harus kita sadarkan bahwa umat Islam itu dalam hingga saat ini masih terjangkit satu penyakit, yaitu malas, minder, malu untuk berdakwah kepada agamanya. Ya, mengajak manusia kepada agamanya, menawarkan kepada manusia kepada agamanya. Ini yang menjadi problem umat Islam pada hari ini, dan cenderung menggantungkan tugas dakwah itu hanya kepada para kiai saja, para ustadz saja, para dai saja, ya. Padahal kalau kita mau melihat tadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 104 itu tadi, ya, perintah untuk berdakwah itu, ya, perintah untuk berdakwah yang Allah sampaikan kepada kita itu, ya, itu pada dasarnya sebagai Allah ingin melihat sejauh mana keseriusan kita, sejauh mana, ya, pengorbanan kita untuk mengajak manusia kepada agama Islam. Karena apa, ya? Bukan berarti Allah membutuhkan kita, ya. Allah membutuhkan kita untuk memberikan hidayah kepada manusia. Ya, perhatikan ini, Bapak Ibu sekalian, jikalau sekiranya Allah itu berkehendak, ya. Jikalau sekiranya Allah itu berkehendak,
maka Allah akan Allah sangat mudah sekali untuk melakukan bagaimana manusia itu bisa masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Coba kita buka dalam surat Hud ayat 118. Surat Hud ayat 118. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk." Jikalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak, niscaya Allah akan jadikan manusia itu sebagai umat yang satu. Apa arti umat yang satu? Yaitu adalah umat yang satu di dalam agama mereka, keimanan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak ada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya mereka beriman kepada Allah. Kalau Allah berkehendak ingin menjadikan manusia seperti ini, Allah bisa, Allah bisa. Ini dalam surat Hud ayat 118. Begitu pula dalam surat An-Nahl ayat 93. An-Nahl ayat 93. Coba kita buka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun." Jikalau sekiranya Allah itu berkehendak, maka Allah akan jadikan kalian manusia, kita semuanya, baik yang mukmin maupun yang kafir, menjadi umat yang satu, umat yang beribadah hanya kepada Allah. Walakin liyudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Namun Allah itu berkehendak, ada tentunya dengan perbuatan manusia itu sendiri, dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki. Jadi, jamaah sekalian, kalau Allah mau berkehendak manusia itu seluruhnya beriman, seluruhnya mendapatkan dakwah Islam. Tanpa perantara kita, tanpa perantara dai, ustadz, kiai, itu mampu Allah untuk lakukan. Namun tadi, sekali lagi, Allah ingin jadikan peluang ini sebagai sebuah amalan bagi orang-orang beriman, agar mereka bisa mendapatkan kemuliaan melalui perantara amalan ini. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita berikan salah satu contoh. Contoh manusia itu bisa mendapatkan hidayah Allah tanpa perantara, tanpa harus mendapatkan perantara dari para dai, ustadz, kiai misalnya. Disebutkan di dalam sebuah kisah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa juga dicari di internet, misalnya kisah ini masyhur, yaitu masuknya 40.000 orang ke dalam agama Islam. Kisah masuknya 40.000 orang ke dalam agama Islam dikarenakan apa? Dikarenakan hanya melalui seekor anjing. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Dikisahkan ada seorang penghina Rasulullah, penghina Nabi Muhammad SAW, yang setiap harinya suka menghina Rasulullah. Suka menghina Rasulullah dengan berbagai cacian. Maka suatu ketika, ketika orang tersebut, pencela Rasulullah tersebut sedang ataupun baru selesai mencela Rasulullah, maka
maka orang tersebut langsung diterkam oleh seekor anjing, ya, seekor anjing. Maka setelah itu orang tersebut diselamatkan, bisa diselamatkan. Pada kesempatan yang lainnya juga kembali orang tersebut berbuat ulah, menghina Rasulullah. Maka ya mungkin pada peristiwa yang pertama orang menilainya itu dikarenakan anjing tersebut beringas, lapar dan lain sebagainya, alasan-alasan umum lainnya. Namun pada kali yang kedua, ketika orang tersebut menghina kembali Rasulullah, maka anjing tersebut kembali menyerang orang tersebut hingga membuat orang tersebut meninggal. Ya, maka orang-orang yang melihat peristiwa itu, ya, baru tersadarkan bahwasannya anjing ini berbuat bukan dikarenakan alasan umum yang lainnya. Anjing ini berbuat menyerang orang tersebut dikarenakan orang tersebut senantiasa menghina Rasulullah. Sehingga berdasarkan peristiwa ini, dikarenakan peristiwa ini masuklah 40.000 manusia ke dalam agama Islam. Coba bayangkan jamaah sekalian. Ini menunjukkan bahwasannya kalau Allah itu berkehendak untuk menyebarkan agama Islam, meskipun tanpa melalui perantara seorang dai, seorang ustadz, itu mampu Allah untuk lakukan. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu pula kalau Allah itu berkehendak untuk mengubah suatu keadaan dan sebagainya, sangatlah mudah, ya, sangatlah mudah. Ya. Kalau Gus Baha itu menyebutkan, ya, menceritakan orang-orang di Eropa, ya, orang-orang Barat itu, ya, orang-orang Barat itu mampu ataupun mengenal Islam itu bisa jadi bukan dari para kiai, para ustadz. Bisa jadi orang-orang Barat itu mengenal Islam itu melalui perantara salah satu pemain bola, Muhammad Salah. Ya. Ini dengan melalui perantara seorang pemain bola itu orang-orang Barat itu bisa mengenal Islam. Ya. Dengan cara ini Allah bisa mengenalkan orang-orang Barat itu yang notabene kebanyakan mereka adalah non Muslim, ya, mereka bisa mengenal ajaran Islam. Ya. Begitu pula Gus Baha menyampaikan di Manchester United dahulu, ya, orang itu kalau pemain Muslimnya kalau mau sholat itu sangat sulit sekali. Ya. Hingga ketika Manchester United itu dibeli oleh salah seorang mungkin miliarder dari Arab Saudi, ya, yang dia sebagai seorang Muslim, maka ya, dengan perantara tersebut, ya, karena yang sudah punya pemiliknya adalah orang Islam, ya, ketika mau sholat ya silahkan, bahkan dibuatkan masjid dan lain sebagainya. Nah ini cara-cara Allah, ya, cara-cara Allah untuk menyebarkan dakwah Islam itu sangatlah mudah, ya, sangatlah mudah. Tidak mesti dari para dai, para kiai, para ustadz, ya. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita harus paham bahwa salah satu problem utama umat Islam pada hari ini yaitu adalah, ya, tadi, malas dan malu untuk berdakwah. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari sini kita muncul pertanyaan, dengan apa kita harus berdakwah, ya? Dengan apa kita bisa berkontribusi dalam masalah dakwah Islam ini? Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk berdakwah, karena
perintahnya itu adalah ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya. Serulah manusia. Ini perintah kepada setiap muslim. Setiap muslim wajib untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan keadaannya. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa setiap muslim, ya, apapun keadaannya, apapun profesinya, maka kewajiban berdakwah kepada Allah itu ada di atas pundaknya. Ya, maka dia bisa berdakwah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kondisinya. Bagi seorang alim, orang yang Allah berikan ilmu, ya, maka cara dia berdakwah adalah dengan ilmunya itu sendiri. Ya, ya, berdakwah mengajarkan manusia tentang tauhid, mengajarkan manusia tentang sholat dan sebagainya. Ya, bagi yang ahli Al-Quran, dia mengajarkan manusia tentang Al-Quran, yang paham akidah, dia mengajarkan manusia tentang akidah, begitu pula fikih, hadis dan sebagainya. Berdakwah dengan ilmunya. Ya, inilah yang dilakukan oleh para ulama, para dai, para ustadz, para kiai, berdakwah dengan ilmu. Sedangkan bagi mereka, bagi kaum muslimin yang lainnya yang mungkin kapasitas ilmunya tidak begitu dalam, ya, karena mungkin tidak bukan bidangnya, misalnya dia tidak lama di dalam ataupun tidak sekolah pesantren dan sebagainya, ataupun tidak memiliki kemampuan untuk berceramah dan sebagainya, maka dia tidak punya ilmu, namun dia memiliki yang lainnya. Apa? Misalnya kekuasaan. Seorang pemimpin, seorang penguasa, dia bisa tetap berdakwah dengan cara apa? Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan kekuasaannya. Itu bisa dilakukan. Sebagaimana yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin umat Islam terdahulu, para khalifah. Ya. Mereka berdakwah, menjalankan, mengatur manusia itu, ya, mengatur manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita berbicara tentang masalah fungsi kepemimpinan dalam Islam, maka tujuannya itu bukan hanya sekedar untuk mengatur manusia dalam urusan dunia mereka, bukan itu saja, ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ya, bahwasannya tujuan daripada kekuasaan Islam itu adalah untuk, ya, siyasatu dunya biddin, ya, siyasatu dunya biddin, yaitu siyasatuddin wa siyasatud dunya biddin. Mengatur urusan agama itu yang pokok bahkan. Siyasatuddin yaitu adalah mengatur urusan agama melalui kekuasaannya. Ya, mengatur urusan agama melalui kekuasaannya. Ya, dengan kekuasaannya dia perintahkan umat Islam untuk menjalankan syariat, untuk melaksanakan sholat misalnya. Ya, ketika berkumandang waktu azan, ya, pemerintah, pemimpin mewajibkan seluruh pedagang tutup tokonya. Ya, nah, ini berdakwah dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan kekuasaannya. Ya, di mana hal ini tidak bisa dilakukan oleh rakyat biasa, ataupun misalnya yang lain. Ya, menganjurkan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Zakat, ya, kalau ketika ada seorang pemimpin yang beriman kepada Allah, bisa dengan kekuasaannya memerintahkan kepada setiap orang-orang beriman untuk mengeluarkan zakat. Bagi siapa yang tidak mengeluarkan zakatnya, maka akan didenda dan lain sebagainya. Ini berdakwah menggunakan kekuasaannya. Bisa juga dalam bentuk mencegah kemungkaran, ya. Seorang pemimpin yang beriman, ya, dia bisa menutup tempat-tempat kemaksiatan melalui kekuasaannya. Ya. Maka dari sini jamaah sekalian, seseorang bisa berdakwah dengan kekuasaannya. Bahkan ini menjadi tujuan utama daripada kepemimpinan
ya kepemimpinan dalam Islam itu sendiri. Siyasatuddin mengatur agama dengan kekuasaannya, dan yang kedua adalah wasiyasatuddin dunya biddin, mengatur urusan dunia dengan agama juga, ya. Jadi bukan mengatur urusan dunia dengan aturan manusia ataupun dan lain sebagainya. Tidak, mengatur urusan agama dengan berpedoman kepada agama. Ini fungsi daripada kepemimpinan Islam yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini orang yang kedua yang bisa berdakwah, yaitu sesuai dengan kapasitasnya, yaitu adalah berdakwah dengan kekuasaannya. Ada juga orang yang tidak memiliki ilmu, ya, ataupun ilmunya pas-pasan, dan dia juga bukan termasuk para pemimpin, orang yang memiliki kekuasaan, ya. Maka dia memiliki harta, maka dia juga bisa berdakwah dengan hartanya. Caranya bagaimana? Ya, caranya bagaimana? Ya, tadi, ya, seseorang apakah dia dalam bentuk mendukung, ya, para dai, para ustadz untuk berdakwah. Ya, jamaah sekalian, saya teringat kami saat berada di yayasan dakwah, di mana pada bulan Ramadan kemarin kita itu mengirimkan dai-dai ke pedalaman. Salah satunya adalah kita mengirimkan dai ke salah satu pulau terpencil di pulau, maksudnya masih pulau Kalimantan, ada di Pulau Tundung, ya. Di mana di pulau tersebut, ya, ada seorang pengusaha lah kita katakan, ya, pengusaha yang beliau kalau dilihat dari segi ilmu beliau tidak punya. Namun beliau memiliki semangat untuk berdakwah. Bagaimana kampung beliau itu, ya, ada seorang dai yang bisa mengajarkan ngaji kepada masyarakat di sekitarnya. Maka cara berdakwah beliau bagaimana? Beliau bersiap untuk memberikan akomodasi ataupun transportasi kepada setiap dai yang mau berdakwah ke tempat beliau. Nah, ini cara juga berdakwah. Beliau mendapatkan pahala dakwah, ya, sebagaimana yang didapatkan oleh dai tersebut melalui apa? Melalui harta beliau. Dari sini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita ambil pelajaran bahwa setiap muslim itu bisa berdakwah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kondisinya. Ini kita baru sebutkan 3 saja kriteria ataupun orang yang berdakwah sesuai dengan kemampuannya, dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, dengan hartanya. Mungkin masih banyak lagi yang lainnya, ya. Masih banyak lagi dengan yang lainnya. Tentunya orang yang memiliki kemampuan untuk misalnya mendesain, ya, ahli di dalam media misalnya, dengan medianya itulah dia bisa berdakwah juga, dan masih banyak lagi. Sehingga dari sini, ya, tidak ada alasan bagi setiap muslim untuk tidak berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Setiap kita pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita telah berdakwah di jalan Allah ataukah tidak. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, ya, ini terkait dengan masalah, ya, dengan masalah dakwah itu sendiri. Dan begitu pula, karena ini sudah jam 6, kita singkatkan juga dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, ketika seorang muslim ingin menjalankannya, maka wajib untuk memahami kaidah-kaidah amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Maka ini sebenarnya perlu pembahasan lebih detail, ya. Apa saja kaidah-kaidah amar ma'ruf nahi mungkar itu. Kita sebutkan di antaranya saja. Amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu di antara
kaidah-kaidah amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah jangan sampai ketika seseorang itu beramar ma'ruf ataupun mencegah kepada kemungkaran, ya, jangan sampai dengan ketika dia ingin mencegah kepada kemungkaran justru terjadilah kemungkaran yang lebih besar lagi, ya, justru terjadi kemungkaran yang lebih besar lagi. Karena apa? Tujuan kita mencegah kemungkaran itu agar kemungkaran itu hilang, bukan justru membesar. Itu kaidahnya. Sehingga kalau misalnya kita ingin mencegah seorang kepada kemungkaran, maka harus kita pertimbangkan. Apakah ketika saya melakukan mencegah kemungkaran tersebut, kemungkaran itu hilang ataukah justru bertambah besar misalnya. Ya. Contohnya kita, ya, hal ini pernah dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika melihat tentara Tartar ataupun penjajah di negeri beliau sedang minum minuman keras. Ya. Ketika beliau melewati mereka, bersama murid-murid beliau, maka murid-murid beliau, wahai Syekh, coba kita cegah kemungkaran itu. Maka beliau melihat pertimbangannya, kalau dicegah maka mereka bisa melakukan kemungkaran yang lebih besar lagi. Maka beliau mengurungkan untuk mencegah kemungkaran tersebut. Tentunya hal ini banyak sekali kita akan temui dalam berbagai kasus yang berbeda, dan nanti mungkin kita akan jelaskan lebih dalam sesi mungkin tanya jawab. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, dalam masalah kaidah amar ma'ruf nahi mungkar itu kita tidak boleh sifatnya memata-matai, ya. Jadi kemungkaran itu bisa kita cegah ketika kita melihatnya secara vulgar, ya, ya. Namun ketika kemungkaran itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ya, secara sembunyi-sembunyi, kita tidak boleh memata-matainya. Hal ini sebagaimana yang terjadi oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Suatu ketika beliau memata-matai orang yang minum minuman khamar di dalam rumah. Maka ketika hal itu beliau lakukan, maka beliau ditegur oleh bahkan kalau tidak salah orang yang melakukan kemungkaran itu tadi, ya, maka beliau menyadari akan kesalahan ini, sehingga kaidah dalam mencegah kemungkaran itu, ya, kita tidak boleh memata-matai, ya. Cukup ketika kita melihat kemungkaran itu, ya, secara vulgar dilakukan di publik, maka barulah kita mencegah kemungkaran tersebut. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin dua ini saja dulu terkait dengan kaidah menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga di dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar tidak bisa kita lakukan dengan begitu saja, perlu ilmu, ya, perlu ilmu. Wallahu alam, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Selanjutnya kita berikan kepada Pak Rizal sebagai pembawa acara. Wallahu a'lam. Udah habis. Ada Bapak Ibu yang bertanya, dipersilakan untuk meng-unmute speakernya sendiri, ya. Persilakan, mungkin ada pertanyaan atau Bapak Ibu bisa melalui kolom chat. Ya, silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz, bisa bertanya Ustaz? Ya, silahkan. Tadi kan Ustaz mengatakan bahwa umat Islam kan menggunakan kekuasaannya untuk mengatur kehidupan beragama, atau khususnya agama Islam ini dengan
baik ya. Ya. Sekarang bagaimana bila justru yang sebaliknya, seperti yang kita belakangan ini lah Ustaz lah ya, kita tahu lah ya, itu bagaimana itu Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini bagaimana cara menyampaikan bila kita ingin memberikan koreksi kepada teman atau tetangga misalkan, atau ya orang sekitar kita gitu ya, supaya tidak menyinggung atau gimana, karena mungkin di depan kita sih nggak tersinggung, nggak tahu di belakangnya gitu ya. Itu Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Yang pertama, baik, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan pemimpin yang justru tidak menggunakan kekuasaannya sebagai wasilah untuk berdakwah ataupun amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sebenarnya ini adalah tanggung jawab setiap pemimpin, di mana sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin, ya. Dan setiap pemimpin, ya, termasuk di dalamnya adalah pemimpin negara dan lain sebagainya, maka ataupun pemimpin daerah dan sebagainya sampai tingkatan yang paling kecil itu akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya itu, ya. Sehingga ketika seseorang, ya, dengan kepemimpinan yang Allah berikan bukan digunakan untuk berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar, maka itu nanti kelak di yaumil akhir dia akan mendapatkan, ya, pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mempertanggungjawabkannya dalam keadaan berat, ya, dalam keadaan berat, Bapak Ibu sekalian, ya. Bahkan ketika jadi saat dia dihisab, maka hisabnya akan berat, ya. Ada seseorang yang dihisab dengan hisaban yasira. Siapa orang-orang yang dihisab dengan hisab yang ringan? Itu adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang menggunakan kepemimpinannya, kekuasaannya untuk berdakwah, untuk beramar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Maka dia akan dihisab dengan hisaban yasira. Tapi bagi pemimpin yang justru melalaikan kewajiban ini, ya, tidak menggunakannya untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka dia akan dihisab dengan hisab yang berat, ya. Manukisha udziba, barang siapa yang dihisab dengan hisab yang berat, ya, maka dia akan diadab. Ya, artinya orang yang seperti ini, yang pertama, itu tidak memahami fungsi daripada kepemimpinan. Kepemimpinan yang Allah berikan itu adalah karunia, nikmat, ya. Setiap nikmat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka seorang pemimpin harus paham bahwasannya kepemimpinannya itu bukan sekedar untuk mencari nama, pamor dan sebagainya, tidak. Untuk sekedar mengurus dunia saja, tidak. Tapi kepemimpinan itu juga digunakan untuk mengurus agama, ya, untuk berdakwah, untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Maka ini pentingnya seorang pemimpin memiliki ilmu, ya, dan begitu pula seorang pemimpin yang tidak memperdulikan dalam masalah agama dalam kepemimpinannya tadi yang sudah kita sebutkan, dia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah dengan pertanggungjawaban yang sangat berat tadi. Semoga kita ketika diberikan amanah berupa kepemimpinan dalam tingkatan apapun, RT, RW, lurah, ya, hingga misalnya bupati, wali kota dan seterusnya, gubernur sampai presiden, ya. Bahkan kalau zaman dahulu seorang khalifah, ya, bahkan Umar bin Khattab ataupun Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan sekiranya di ujung wilayah kekuasaanku ada seekor burung yang kelaparan,
seekor burung yang kelaparan, maka aku akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Coba bayangkan. Ini merupakan hasil dari ilmu yang dalam tentang tanggung jawab kepemimpinan itu. Kalau dalam masalah dunia saja, beliau perhatian akan bagaimana makan dan lain sebagainya, manusia ataupun hewan, maka terlebih dalam masalah agama, beliau akan lebih perhatian. Seperti itu. Baik, itu yang pertama, Bu Tika. Kemudian yang kedua, terkait dengan masalah cara menasihati teman, tangga, ya, ketika melakukan kesalahan, tentunya melakukan kesalahan, ya sebenarnya kita diperintahkan ketika sudah kita perhatikan kaidah-kaidah amar ma'ruf nahi mungkar, selama tadi kita menyampaikannya ya, dengan cara yang baik, ya, kemudian waktu yang baik, momen yang baik, bahasa yang baik, kemudian itu sudah kita sampaikan, maka urusan menerima atau tidak itu bukan urusan kita lagi, gitu ya. Selama kaidah-kaidah amar ma'ruf ataupun nasihat yang kita berikan itu sudah baik, ya, maka menerima atau sakit hati dan lain sebagainya itu sudah bukan urusan kita. Karena apa? Yang namanya nasihat itu ibarat jamu, Ibu ya, ibarat obat, ya. Mungkin pahit ketika dinasihati dan lain sebagainya, namun manfaatnya itu sangat sangat besar manakala kita mau menerimanya. Kita sebagai orang yang dinasihati mau menerimanya. Memang tidak enak, ya, ada rasa tadi dinasehati, terlebih yang menasehatinya adalah orang yang lebih muda dan sebagainya, itu sangat tidak enak sekali, ya. Tapi yang namanya obat, yang namanya jamu, kalau kita tahu itu bermanfaat, kemudian meskipun pahit tetap kita minum, begitu pula dengan nasihat. Kalau orang paham tentang pentingnya nasihat, maka dia akan menerimanya, seperti itu. Semoga kita senantiasa memberikan nasihat yang baik, ya, dan orang bisa menerimanya juga dengan baik, seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silahkan Pak. Mohon izin bertanya. Ya, silahkan Pak. Tadi disampaikan bahwa kaidah amar ma'ruf nahi mungkar itu yang kedua adalah kemungkaran itu dilakukan secara vulgar dan kita tidak boleh mata-matainya. Ya. Ada satu misalnya di dalam suatu lingkungan perumahan, ya, itu ada yang melakukan usaha yang umumnya usaha itu di situ ada kemaksiatan lah, atau mungkin menyediakan miras dan segala macamnya. Ya. Itu menjadi tanggung jawab siapa? Dan seperti apakah RT-nya atau warga yang mengetahui yang punya bisa menyampaikan amar ma'rufnya itu. Baik. Ya. Baik. Jadi Pak Agus, untuk ketika kita berada di satu lingkungan, apakah perumahan dan sebagainya, terjadinya kemungkaran, maka orang yang paling berhak untuk memberikan teguran, ya, memberikan teguran ataupun peringatan itu adalah pemimpin di lingkungan tersebut, mulai dari RT, RW, ya, itu yang paling berhak untuk melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran tersebut. Misalnya satu rumah digunakan untuk tadi produksi miras misalnya, atau membuat satu produk yang palsu, yang merugikan
manusia dan lain sebagainya. Maka yang berhak untuk melakukan peneguran baik secara agama maupun negara yaitu adalah pemimpin ataupun tadi RT RW yang ada di sekitar tempat tersebut. Kemudian selain itu juga yang kedua adalah tokoh agama di sekitar tempat tersebut, ya. Tokoh agama yang ada di sekitar tempat tersebut, ya. Jangan sampai seorang tokoh agama, seorang kiai, seorang ustadz, ya, berdiam diri saja, ya, ketika melihat kemungkaran yang terjadi di sekitarnya. Karena apa? Ya, karena ini akan menjadi sebuah malapetaka bagi dia. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab suatu kaum ketika kita sebutkan dulu, ya, tepatnya dalam surat Hud ayat 117, ya. Wa ma kana rabbuka, silakan dibuka. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan Rabbmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim. Dikarenakan apa? Dikarenakan perbuatan maksiat, ya, dikarenakan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh penduduk suatu negeri itu, suatu kampung itu, ya. Allah dan Rabbmu tidak akan membinasakan negeri-negeri ataupun suatu tempat secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya selama di tempat tersebut ada orang yang melakukan perbuatan perbaikan, artinya meluruskan yang salah dan sebagainya, maka tempat tersebut tidak akan Allah azab. Ya, siapa yang bisa melakukan perbaikan ini, yaitu adalah orang-orang muslih. Ya, selain dia soleh pribadinya, dia juga melakukan perbuatan baik, ya, melakukan upaya perbaikan di lingkungan sekitarnya. Itu adalah para dai, para kiai, para ustadz. Maka ustadz juga harus memiliki sifat penggerak ketika melihat satu kemungkaran terjadi, koordinasi dengan pemimpin setempat, tokoh setempat dan lain sebagainya, sehingga kemungkaran itu tidak terjadi di tempat tersebut. Nah, ini dua orang inilah yang paling utama untuk merubah kemungkaran di tempat tersebut. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana kalau sifatnya baru praduga gitu? Baik. Kan perlu ada dimata-matai begitu nggak ya? Ya, kalau sebagaimana kaidah tadi, ketika hal itu tidak dilakukan secara vulgar, sebenarnya kita tidak boleh memata-matai, ya, kecuali ketika hal itu tentunya dengan akibat yang ditimbulkan dan sebagainya, karena kan misalnya contoh satu tempat digunakan untuk produksi bahan makanan yang palsu dan lain sebagainya. Ini kan merugikan orang banyak, ya, maka dan ketika hal itu ada indikasi, maka tidak masalah untuk diselidiki, seperti itu. Ya, tidak masalah untuk diselidiki, kemudian dilakukan investigasi dan lain sebagainya, tidak masalah. Ya, semoga ini bukan termasuk memata-matai yang dilarang di dalam agama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Ini Bapak Ibu ada pertanyaan lain?
Boleh saya yang bertanya Ustaz? Ya, silahkan Pak Rizal. Urusan amal ma'ruf dan mungkar ini saya kadang-kadang suka mengacu kepada surat Al-Luqman Ustaz ayat 17. Karena Ya. kan nasihatnya Luqman itu kan berurutan ya. Pertama tentang tauhid. Nah, yang di 17 itu disebutkan, wahai anakku, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Jadi kalau dari ayat itu Ustaz kan itu berurutan Ustaz. Sholat dulu baru. Nah, di kita ini fenomenanya terbalik Ustaz. Kadang ada orang yang sudah nyuruh-nyuruh padahal dia sendiri belum melaksanakan nasihat tersebut. Dia sholat belum. Nah, yang pertama Ustaz, bagaimana kita menanggapi fenomena ini? Karena kita kan ingin menasihat balik kepada dia. Yang kedua Ustaz, amal ma'ruf ini mungkin lebih mudah ya, kita ngajak orang kepada kebaikan, sholat atau bersedekah atau menyumbang darah. Tapi kalau udah mungkar Ustaz, ini banyak Ustaz halangannya Ustaz. Karena terkait dengan norma yang sudah bergeser di negara kita, contoh LGBT ya, kita LGBT begitu, normanya sudah berubah Ustaz karena banyak pendukungnya, karena banyak sosialisasi mereka ternyata lebih kencang. Kalau kita mau melakukan naik muka secara terang-terangan, malah kita yang kena serangan balik. Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, bagaimana kita tetap bernahi mungkar dengan cara kita sebisanya. Ya. Saya rasa itu dulu Ustaz, dua itu Ustaz, karena yang nahi mungkar ini kadang-kadang kita suka kebablasan, takutnya malah menyerang kembali ke kita Ustaz. Ya. Baik, jemaah sekalian, yang pertama untuk orang yang dia rajin ya beramar ma'ruf nahi mungkar, namun dirinya sendiri jarang ataupun tidak pernah untuk melakukannya. Sebenarnya ini dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, dari sisi pribadi orang tersebut ya, seorang yang mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kepada keburukan, kemudian namun dirinya tidak melakukan hal tersebut, maka dia harus waspada ya, dia harus waspada dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya. Ya ayyuhalladzina amanu, dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya, wahai orang-orang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak kerjakan? Ini sebagai teguran bagi orang-orang yang dia beramar ma'ruf nahi mungkar namun bermalas-malasan, catatannya bermalas-malasan untuk tidak melakukan hal yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Jadi sekedar memerintahkan manusia namun dirinya tidak mau melakukan akan hal tersebut. Ya. Ini catatannya adalah bermalas-malasan seperti itu. Ini dari sisi yang pertama. Kalau dari sisi ini, maka dia harus waspada terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, jangan sampai dia merugi. Ya, sebagaimana ibarat lilin, dia menerangi sekitarnya namun membakar dirinya. Artinya dia memberikan manfaat kepada orang lain, namun dirinya sendiri dia tidak beri manfaat. Maka dari sisi inilah orang tersebut harus terus mengoreksinya. Namun kalau dari sisi yang lainnya, seseorang yang kondisinya dia bukan malas-malasan, dia masih terus berusaha untuk memperbaiki dirinya, ya, sembari dia mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Terkadang mungkin dia masih melakukan kemaksiatan, masih lemah di dalam melakukan kebaikan dan sebagainya. Namun itu bukan didasarkan karena bermalas-malasan ataupun meremehkan, ya. Namun dikarenakan tadi
dia masih berusaha dalam proses melakukan kebaikan, memperbaiki diri, sembari dia mengajak manusia untuk bersama-sama. Maka hal ini juga dari sisi yang lain baik. Artinya jangan sampai kita menganggap ataupun menilai bahwa seseorang itu layak untuk beramar ma'ruf nahi mungkar ketika dia sudah sempurna. Tidak juga, ya. Apapun kondisi kita, ya misalnya seorang artis hijrah lah kalau kita katakan sekarang, ataupun orang yang baru berhijrah. Orang yang baru berhijrah, ya dia mungkin terkadang masih sesekali dua kali condong kepada satu kemungkaran, ataupun masih suka tinggal ataupun melalaikan waktu sholat, ya. Namun di saat yang lainnya dia juga mungkin semangat dan sebagainya, artinya keimanannya masih naik turun. Di saat itu juga dia terus mengajak manusia. Ini tidak boleh kita salahkan. Karena apa? Dia masih dalam proses untuk menjadi orang yang baik. Jadi jangan sampai kita menganggap ataupun menilai orang layak untuk beramar ma'ruf nahi mungkar ketika dia sudah sempurna. Tidak juga seperti itu. Kewajiban berdakwah kalau kondisinya seperti itu terus kita lakukan seperti itu. Itu yang pertama Pak Rizal. Kemudian yang kedua terkait dengan kondisi umat Islam yang pada hari ini ketika kita ataupun sebagian orang ketika kita cegah, khawatirnya kemungkarannya lebih besar, ya, kemungkarannya lebih besar. Sebenarnya ini bisa kita siasati, ya, ataupun karena yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar ini kondisinya bisa kita sesuaikan dengan kemampuan kita, ya, dan kondisi yang ada. Sebagaimana sabda Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, menggunakan tangan, menggunakan lisan, menggunakan hati, ini untuk menunjukkan bahwasannya cara beramar ma'ruf nahi mungkar itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi kita, ya, sebagai orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan kondisi masyarakat ataupun orang yang kita ingin berubah. Jadi harus betul-betul kita lihat seninya, ya. Jangan sampai kita melakukannya secara kaku dan lain sebagainya. Bisa juga kita siasati dengan cara tadi menyampaikannya secara umum, ya, menyampaikannya secara umum dan lain sebagainya, ya. Karena hari-hari ini ketika kita menyerang secara personal dan sebagainya, ataupun menasihati secara personal, dia mungkin tidak terima, kemudian melakukan tindakan ini dan itu, kemudian dan sebagainya. Nah, ini bisa kita siasati dengan cara sampaikan saja secara umum tanpa harus menyebut namanya secara personal. Yang penting pesannya tersampaikan bahwasanya yang kita rubah itu adalah perbuatannya, bukan orangnya. Karena sekarang itu yang repotnya itu adalah ketika seseorang misalnya dicegah kemungkarannya, ya, dia merasa bahwasannya yang diserang itu adalah pribadinya. Padahal kita sebagai seorang muslim, ketika kita merubah suatu kemungkaran, itu kita bukan sedang menghina pelakunya, ya. Namun yang sedang kita rubah itu adalah perbuatannya. Seperti itu. Ini yang sering disalahpahami. Maka salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah cukup kita sampaikan kemungkaran, misalnya hal ini dilarang dan lain sebagainya, tanpa harus menyebutkan nama. Ini ketika dalam satu kondisi belum tidak menghajatkan untuk menyebutkan nama, itu juga bisa. Karena apa? Ketika disebutkan namanya kemudian dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik dan lain sebagainya, ini satu hal-hal yang harus kita pertimbangkan seperti itu. Dan begitu pula betul, ya, artinya kita sebagai seorang muslim
mengajak kepada kebaikan itu sangat mudah, tapi kalau mencegah kemungkaran itu yang lebih sulit. Maka harus dua-duanya, amar ma'ruf dan nahi mungkar, jangan sampai kita pisahkan. Ya. Meskipun berat, amar nahi mungkar ini, maka hendaknya kita lakukan sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita. Seperti itu. Jangan sampai kita tinggalkan. Seorang dai, saya mau mengajak sholat saja, sedekah saja. Adapun nahi mungkar, saya tidak mau melakukannya. Ini tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir. Oke, silahkan. Masih ditunggu, mungkin ada pertanyaan atau sepertinya belum ada Ustaz. Ya, Ustaz, kita cukupkan Pak ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, mungkin sampai sini dulu kajian kita. Semoga tema tentang semangat berdakwah dan beramar ma'ruf nahi mungkar ini ada pada jiwa setiap jiwa kita, karena kita adalah seorang mukmin yang akidah kita lurus. Karena ini adalah salah satu sifat pengikut ahlu sunnah wal jamaah. Karena pengikut ahlu sunnah wal jamaah bukan sekedar orang yang memperbaiki dirinya saja. Namun seorang muslim, seorang pengikut ahlu sunnah wal jamaah adalah selain dia senantiasa memperbaiki dirinya, maka dia juga berupaya untuk memperbaiki orang lain. Ya, tentunya dengan cara berdakwah dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam.